Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai integral tertentu. Ini maksudnya integral ya. Jadi kita akan membahas mengenai integral tertentu. Nah, untuk membahas mengenai integral tertentu, kalian harus memahami yakni mengenai teorema dasar kalkulus. Ini merupakan dasar dalam pengerjaan integral tertentu ini. Nah, yang perlu untuk kalian ingat yakni jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x lebih besar sama dengan a kurang atau sama dengan b. Maksudnya kontinu ini adalah limit kiri dan limit kanannya sama atau nilai turunannya ada. Maka kita peroleh integral pada interval a sampai b untuk fungsi fx dx akan sama dengan f besar x pada interval a sampai b yakni sama dengan fb dikurangi fa. Dengan f besar x adalah anti turunan dari f kecil x dalam interval x lebih besar atau sama dengan a kurang atau sama dengan b. Jadi untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini, yang kalian lakukan adalah integralkan dulu fungsinya, kemudian substitusi batas atasnya, fb dikurangi substitusi batas bawahnya, fa. Yang perlu untuk kalian ingat juga yakni sifat-sifat dari integral tentu ini. Jadi dalam pengembangannya, teorema dasar kalkulus ini memberikan kalian beberapa sifat-sifat. Yang pertama yakni integral a dari a fx dx sama dengan 0. Jadi integral pada interval a sampai dengan a untuk fungsi fx nilainya adalah 0. Kemudian integral AB untuk fungsi k kali fx dx, k-nya bisa kita keluarkan dari pengintegralan. Sama seperti sifat integral tak tentu. Kemudian integral AB untuk fungsi fx plus minus gx. dx artinya dijumlahkan atau dikurangi, penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi. Maka integralnya dapat kita pecah per masing-masing fungsinya. Kemudian integral dari fungsi fx dx pada interval AB ketika kita membalik interval integralnya. Jadi interval pengintegralannya kita balik sehingga depannya harus kita isikan negatif integral b ke a fx dx. Jadi kalau kalian membalik batas integral, maka kalian perlu untuk mengisikan tanda negatif di depannya. Kemudian integral AB fx dx ditambah integral BC fx dx sama dengan integral AC fx dx. Nah, di sini pemecahan batas interval ya. Batas intervalnya integral. Jadi dipecah dari A ke B bisa dipecah pada titik B yang ada di interval AB. Sehingga menjadi AB fx dx ditambah integral BC fx dx. Ini akan banyak digunakan. Nah, bagaimana lebih jelasnya kita akan coba pada beberapa contoh soal. Let's go. Contoh soal yang pertama. Hitunglah hasil integral berikut ini. Pada soal A, di sana integral pada interval 0 sampai 3, 6x kuadrat dx. Yang kita lakukan pertama, koefisien ini bisa dikeluarkan. Jadi 6 kali integral 03 x kuadrat dx. Setelah itu kita lakukan pengintegralan pada x kuadrat. 6 sama dengan kita integralkan x kuadrat 1/3 x pangkat 3. Kita isikan batasnya 0,3. Kemudian kita sederhanakan 2x pangkat 3, 0,3. Kemudian kita substitusi batas atas dikurangi, kita substitusi lagi batas bawah. Jadi koefisiennya boleh kalian keluarkan. Kemudian kita substitusi batas atas ke x pangkat 3. 3 pangkat 3 dikurangi, kita substitusi batas bawah 0 pangkat 3. Sehingga hasilnya 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 27.
54, sehingga hasilnya 54. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, bagian B. Integral 13 x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kita integralkan, kita pecah, karena di sini ada mengandung unsur penjumlahan dan pengurangan, kita pecah per masing-masing sukunya. Integral 13 x kuadrat dx ditambah integral 13 2x dx dikurangi integral 13 3 dx. Kita keluarkan koefisiennya. Dx ditambah 2 kali integral 13 x dx dikurangi 3 integral 13 dx. Kita integralkan 1/3 x pangkat 3 13 ditambah 2 kali 1/2 x kuadrat 13 dikurangi 3 kali x 13. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Baru kita substitusi batasnya. 1/3 kali kita substitusi batas atas, 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 3 dikurang 1. 1/3 kali 27 dikurangi 1 ditambah 9 dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan 2. 26/3 ditambah 8 dikurangi 6. 26/3 ditambah 2. Samakan penyebutnya. 26/3 ditambah 6/3. 32/3. Sehingga kita peroleh hasilnya 32/3. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, tentukan integral dari 2 sin x tambah 6 cos x dx pada interval min pi/2 sampai pi/4. Nah, dari sini kita integralkan masing-masing sukunya. Kalau kalian lupa mengenai integral dari masing-masing trigonometri ini, kalian bisa mengingatnya dengan menggunakan turunan. Jadi y sama dengan sin x, kita turunkan, hasilnya adalah cos x. Maka kalau kita balik prosesnya, integral cos x dx akan sama dengan sin x plus c. Begitu juga dengan y sama dengan cos x, kita turunkan, hasilnya min sin x. Maka kalau kita balik prosesnya, integral min sin x dx akan sama dengan cos x plus c. Kita kalikan negatif, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Jadi dengan cara seperti itu akan mempermudah kalian mengingat turunan dan integral trigonometri. Sekarang kita integralkan masing-masing sukunya. Integral 2 sin x 2, kemudian integral sin x yakni negatif cos x ditambah 6 kali integral cos x. Integral cos x yakni sin x. Kita isikan batasnya. Batasnya ini pi/2, negatif pi/2. Pi/2 kita rubah ke dalam bentuk derajat, berarti 90 derajat. Caranya, jadi min pi/2 kali 180 per pi. Kalau kalian bingung dengan maksud bentuk radian ini ya, lakukan seperti ini untuk mengkonversi sehingga menjadi bentuk derajat. Kemudian pi/4 kali 180 per pi, sehingga 180 bagi 4, 45 derajat. Nah, kalian dapat peroleh seperti ini. Kita sederhanakan sedikit, min 2 cos x tambah 6 sin x, min 90 derajat, 45 derajat. Kemudian kita substitusi batas atas ke seluruh fungsi ini dulu. Negatif 2 cos 45 derajat ditambah 6 kali sin 45 derajat dikurangi, masukkan sekarang batas bawahnya ke seluruh fungsi ini.
negatif 2 cos negatif 90 derajat ditambah 6 kali sinus negatif 90 derajat. Kita cari skalang nilai dari masing-masing trigonometri. Negatif 2 kali cos 45 akar 2 per 2 ditambah 6 kali sin 45 akar 2 per 2 dikurangi kemudian negatif 2 dikali cos negatif 90. Ingat di cos untuk sudut negatif itu sama dengan sudut positif, berarti yang kita cari adalah cos 90. Cos 90 0. Ditambah 6 kali sin negatif 90. Untuk trigonometri sinus, sudut negatif berpengaruh. Sehingga sin sudut negatif, jadi saya tuliskan di samping, sin sudut negatif akan sama dengan negatif dari sudut positifnya. Sehingga nilai dari sin 91 jadi hasilnya negatif 1. 6 kali negatif 1. Sehingga kita peroleh ini disederhanakan 3 negatif akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 0 dikurangi 6. Ini disederhanakan 2 akar 2 ditambah 6. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 akar 2 ditambah 6. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Tentukan integral dari sin 2x kali cos x dx pada interval 0 sampai dengan pi per 2. Jadi karena bentuk fungsinya ini tidak tersedia di bagian awal tadi yang kita bahas tadi, maka kita akan sederhanakan dia dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri. Sin 2x kali cos x. Yang perlu untuk kalian ingat, sin A kali cos B akan sama dengan setengah kali sin A plus B ditambah sin A min B. Kita akan gunakan ini untuk menyederhanakan sehingga bisa ditulis setengah kali sinus 2x plus x ditambah sinus 2x min x. Kita sederhanakan setengah kali sin 3x ditambah sin x. Kita tuliskan lagi ke dalam bentuk integralnya. Integral 0 pi per 2 itu 90 derajat. Setengah kali sin 3x plus sin x dx. Kita keluarkan koefisiennya kali integral 0 sampai dengan 90 derajat. Sin 3x ditambah sin x dx. Setengah kali kita integralkan masing-masing sukunya. Jadi ingat karena ini penjumlahan dua fungsi maka kita dapat integralkan masing-masing suku. Yang perlu kalian ingat integral sin ax plus b dx hasilnya adalah 1/a kali min cos ax plus b plus c atau min 1/a kali cos ax plus b c. Nah, kita gunakan itu sehingga dari sini sin 3x itu akan menjadi negatif 1/3 kali cos 3x ditambah kemudian integral dari sinus adalah min cos x. Kemudian batasannya 0 sampai 90 derajat. Kita sederhanakan, jadi negatif 1/6 kali cos 3x dikurangi setengah cos x. Sekarang kita masukkan batas atas, negatif 1/6 kali cos 3 kali 90 derajat dikurangi setengah kali cos 90 derajat. Dikurangi, masukkan sekarang batas bawahnya,
negatif 1/6 kali cos 3 kali 0 derajat dikurangi setengah kali cos 0. Sekarang kita cari nilainya 1/6 kali cos 270. Kalau kalian lupa, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kita gambar fungsi dari cos. Segini dia 180, maka 270 akan berada di sini. Sehingga nilai cos 270 0. Dikurangi setengah kali cos 90. Cos 90 ada di sini, nilainya 0 juga. Sehingga nilainya 0. Dikurangi negatif 1/6 kali cos 0. Cos 0 1. Dikurangi setengah kali cos 0. Cos 0 juga nilainya 1. Sehingga kita peroleh ini habis dikurangi negatif 1/6 dikurangi setengah. Sehingga kita peroleh 1/6 ditambah setengah. 1/6 ditambah 3/6. 4/6 atau 2/3. Sehingga kita peroleh hasilnya yakni 2/3. Nah, demikianlah pembahasan kita dengan materi kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.